Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurlinda Orjaswati dengan NIM 83. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang fekunditas atau yang disebut dengan butir-butir telur pada ikan. Adapun kelompok kami yaitu diantaranya ada Ahmad Ferry Setiawan dengan NIM 07, Rizky Ar-Rahimah dengan NIM 13, Kusna Airin dengan NIM 53, Muhammad Suci Andianto dengan NIM 73, Nurlinda Orjaswati dengan NIM 83, Firda Maulidia Pahlevi dengan NIM 85. Pokok materi yang akan kita bahas diantaranya yaitu 1. Pengertian fekunditas, kedua, macam-macam fekunditas, ketiga, cara mendapatkan dan mengawetkan telur, keempat, perhitungan fekunditas, dan yang terakhir yaitu faktor pengaruh fekunditas. Fekunditas ini adalah jumlah telur yang dihasilkan oleh induk ikan pada waktu akan memijah. Fekunditas diasumsikan sebagai jumlah telur yang terdapat dalam ovarium pada ikan yang telah mencapai tingkat kematangan gonad atau TKG pada TKG 3, 4, dan 5. Fekunditas ini dapat dihitung butir-butir telurnya apabila sudah mencapai tingkat kematangan gonad keempat. Fekunditas pada suatu individu satu dengan individu yang lainnya memiliki keterpautan dengan umur, panjang, atau bobot pada setiap spesies ikan. Banyak atau tidaknya fekunditas ini ditentukan oleh panjang maupun bobot pada setiap ikan, namun yang paling berpengaruh adalah panjang. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pada bagian kedua, setelah pengertian, yaitu macam-macam fekunditas. Fekunditas sendiri terdiri dari 4 macam, yaitu fekunditas individu, adalah jumlah telur dari generasi tahun itu yang akan dikeluarkan pada tahun itu pula. Akan tetapi, jumlah telur yang dihasilkan ini belum dikeluarkan. Yang kedua adalah fekunditas relatif atau NISBI, yaitu jumlah telur persatuan berat atau panjang ikan, di mana ikan yang tua dan besar biasanya fekunditasnya relatif lebih kecil, dan fekunditas relatif akan maksimum pada golongan ikan yang masih muda. Yang ketiga adalah fekunditas total. Fekunditas total yaitu jumlah telur yang akan dikeluarkan oleh ikan selama hidupnya. Dan yang terakhir adalah fekunditas populasi. Fekunditas populasi merupakan jumlah telur yang dihasilkan oleh induk ikan dalam suatu populasi, walaupun kelompok umumnya berbeda tiap tahun. Fekunditas populasi tidak sama, di mana pada fekunditas ini semua telur akan dikeluarkan dalam satu musim pemijahan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kusna Airin, NIM 053. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Untuk poin yang akan saya jelaskan yaitu tentang cara mendapatkan dan mengawetkan telur. Untuk poin pertama yaitu pengambilan telur ikan betina dengan mengangkat seluruh gonadnya yang ada di dalam perut ikan, kemudian ditimbang dan telurnya diambil sebagian untuk ditimbangan elektrik. Lalu butiran telur tersebut dihitung. Gonad tersebut diawetkan dengan larutan Gilson untuk melarutkan dinding gonad sehingga butiran telur terlepas. Larutan Gilson ini dapat melarutkan jaringan-jaringan pembungkus telur sehingga memudahkan dalam perhitungan butir-butir telur. Untuk poin yang kedua itu stripping atau biasanya disebut dengan pemijahan buatan, yaitu dengan cara pengambilan sel sperma dan sel telur secara manual, dan juga harus melakukan treatment pengurutan induk betina. Pada cara ini akan ditampung pada suatu tempat, dan jika ada telur yang tertinggal maka tidak dapat dihitung.
Sekian dari saya, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fujiandianto, NIM 73. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya, yaitu tentang fekunditas. Di sini saya akan membahas tentang perhitungan dari fekunditas. Menentukan banyak-banyak jumlah butir telur ikan tidaklah dihitung secara manual, tetapi juga bisa menggunakan rumus atau metode grafimetrik, yaitu rumusnya F sama dengan BG per BS kali Fs. Dengan keterangan F yaitu jumlah seluruh butir telur, BG itu bobot seluruh gonad, dan BS itu bobot sebagian kecil gonad. Jadi bobot seluruh gonad dibagi bobot sebagian kecil gonad. Selanjutnya itu dikali dengan Fs. Fs yaitu jumlah telur pada sebagian gonad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini yaitu poin tentang perhitungan fekunditas. Ukuran telur yang diamati adalah diameternya. Diameter telur ikan diukur di bawah mikroskop binokuler dengan bantuan mikrometer okuler yang berketelitian 0,1 m. Pengukuran telur dilakukan pada saat telur di tingkat kematangan gonad 2, 4, dan 5. Lalu diameter telur dianalisis dengan histogram. Diameter telur dihitung dengan menggunakan rumus, yaitu rumusnya F sama dengan D dibagi ds sama dengan akar dx, dimana ds ini diameter telur sebenarnya mm, dx ini diameter telur terbesar mm, d sama dengan diameter terlalu kecil mm. Sekian dari saya presentasi dari poin perhitungan fekunditas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firda Maulidia Pahlevi dengan NIM 085. Selanjutnya saya akan menjelaskan faktor fekunditas. Fekunditas yang merupakan proses pengeluaran telur ikan tidak akan luput dari faktor yang mempengaruhi pertumbuhan telur atau butir-butir telur. Di antaranya yaitu umur ikan, panjang atau bobot ikan, faktor lingkungan yang terdiri dari persediaan makanan, kepadatan populasi, suhu perairan, oksigen terlarut, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu ukuran telur, dan yang terakhir frekuensi pemijahan. Hanya itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih and see you next time.